Saya ditemani oleh salah seorang, katanya mantan misionaris ya Mas ya? Iya. Betul ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Waalaikumsalam. Panggilannya Mas Tri. Mas Tri aja. Nama lengkapnya boleh? Tri Haryono. Tri Haryono. Oh, Tri Haryono. Berarti orang Jawa kayaknya. Orang Jawa asli itu. Jawa nih? Pati saya. Pati ya? Pati bukan Pati ya? Nggak boleh ngomong Pati gitu. Harus Pati gitu ya? Boleh aja sih. Pati dekat Semarang ya? Iya. Oh iya. Dari kecil tinggal di sana? Dari kecil tinggal di sana. Terus pindah Jakarta gitu atau gimana? Dari kecil di Pati, terus akhirnya ke Lampung karena bapak usaha di Lampung. Oh Lampung. Terus? Habis itu karena di Lampung juga tidak berubah juga hidupnya. Titik tolak ke sekolah teologi itu dari Lampung. Oh, jadi sekolah tinggi teologi di mana? Maksudnya di Lampung? Waktu itu di Salatiga. Cuman berangkatnya dari Lampung. Oh gitu. Orang Lampung masuk STT Salatiga gitu ya. Iya. Padahal dari Pati gitu ya. Iya. Oh, tahun berapa tuh Mas? Itu tahun 2006 masuk 2007. 2006, 2007 masuk STT Salatiga. Iya. Nama STT-nya boleh sebutin? Nggak usah. Akademi Alkitab Salatiga. Oh, Akademi Alkitab Salatiga. Salatiga. Oh, D3 berarti ya? Iya. Itu berarti belajar apa? Belajar kritik teks itu? Enggak? Sama, belajarnya kita belajar tentang bagaimana pendahuluan kitab, terus bagaimana tentang penafsiran, terus homiletik, hermeneutik semuanya ada. Hermeneutika. Ya. Nggak belajar ayat palsu mana gitu nggak? Enggak. itu yang kita pelajari itu bagaimana Al-Quran dulu kan. Oh bagaimana? Oh dulu sempat belajar Al-Quran juga di STT itu. Karena kan kalau di STT itu sih enggak, cuman nanti ada mata kuliah khusus yang memang kita ambil di Islamologi itu. Oh, jadi dan itu pengajar-pengajarnya memang dari ex murtad gitu. Oh gitu, ex murtad. Maksudnya orang-orang Iya, orang-orang murtadin gitu. Murtadin dong, bukan ex murtad. Iya, maksudnya orang-orang murtadin gitu yang ngajar gitu. Malah ngajar di itu STT atau akademi itu berarti? Itu khusus, kelas khusus memang kelasnya itu block teaching yang memang mempelajari tentang Islamologi itu khusus. Oh. Ada materinya. Islamologi berapa semester tuh? Kalau di saya, kalau di STT biasanya 2 semester sampai 3 semester lah ya. Tetapi kalau untuk kelas khusus ini memang untuk orang-orang yang terjun di lapangan. Khusus untuk misionaris. Khusus untuk misionaris, karena dia nanti akan kritik teks, terus histori sejarah, terus ayat-ayat mana aja yang memang bisa dipakai buat titik tolak penyampaian Injil, lah hal-hal kayak maksudnya gitu. dipakai dipelintir gitu maksudnya? Ya gitulah. Oh gitu, ngaku deh. Ya bener kan maksudnya gitu kan? Oh berarti itu 3 tahun Mas, yang di Akademi Alkitab itu. 3 tahun di dalamnya ada Islamologi. Ada. Karena kan memang kita ini kan istilahnya enggak, di Kristen itu kan ada yang namanya perintah. Yaitu karena itu pergilah. Pergi jadikan semua STT pasti itu ada penekanannya di situ. Gitu. Bahkan STT tertentu pun ada penekanannya mereka tidak bisa wisuda kalau tidak membaptis 12 orang. Tuh ya, beda lagi ya, gitu. 12 orang ya. Kemarin siapa sih Umar 20 orang ya? Ada yang memang. Ada yang 3, ada yang 5. Ini itu memang menjadi kriteria atau persyaratan dari STT. Di Akademi Alkitab Indonesia itu 12 orang. Iya, artinya begini. Kalau kita lebih cenderung ke orang-orang yang memang dari 0. 0 itu orang-orang dari Muslim. Oke. Gitu. Jadi bukan orang Kristen gitu. Enggak, memang berarti mahasiswa di akademi itu ditargetkan untuk membawa orang Islam sebanyak 12 orang untuk masuk Kristen. Karena kan itu memang kita sebagai leader harus memenuhi syarat itu. Kenapa? Karena bagaimana kita mengajarkan kepada umat pada waktu itu untuk menginjil kalau kita sendiri tidak pernah menginjil, kita sendiri tidak pernah memberitakan itu. Gitu. Jadi yang target 12 orang itu masuk ke dalam mata pelajaran atau? Enggak, itu menjadi syarat untuk wisuda. Oh, untuk wisuda, bukan untuk namanya? Itu goal akhir. Goal akhirnya 12 orang. Kalau lebih? Ya silahkan. Dapat kumlot gitu. Dapat kumlot nggak? Kalau kurang nggak bisa wisuda? Nggak. Wih, dikasih waktu berapa lama itu Mas? Ya sedapatnya. Oh. Makanya kalau mau wisuda. Kan wisuda setahun sekali. Wisuda apa enggak ya terserah dia kan berarti. Gitu. Enggak, maksudnya wisuda kan setahun sekali. Kalau waktu wisudanya barusan lewat, terus dia harus cari 12 tahun, berarti nunggu tahun depan baru wisuda? Tahun depan. Oh gitu. Karena memang itu menjadi syarat mutlak untuk orang bisa ngambil wisudanya. Gelar gitu loh. Kalau enggak gimana? Nah, dari situ gelarnya apa Mas?
Kalau dulu saya kan karena masih D3 ya, Akademi Alkitab Salatiga, jadi belum ada gelar SPDK atau apa belum. Jadi nanti kan saya ngambil lagi kan di Pekanbaru waktu itu. Sekolah Teologi Emmanuel. Nerusin S1 di sana. Ngambil S1. Terus di STT itu gelarnya apa? SPDK waktu itu, Sarjana Pendidikan Agama Sarjana Kristen. Pendidikan Agama Kristen. Bukan MT ya? Kan. Apa itu MT? Misionaris terselubung. Ngarang-ngarang aja. Kalau misionaris di satu sisi sulit didetek. Orang sulit didetek. Saya udah bilang sama teman-teman juga, misionaris itu nggak segampang itu kedetek. Sangat sulit. Apa tadi bilang kacang tanah? Iya. Kacang tanah. Satu biji kacang masuk tanah, udah ini jadi berapa nggak tahu ya gitu ya. Dan itu memang pergerakan yang cukup berbahaya. Kenapa saya salah satunya mau di podcast atau mau diwawancarai? Karena pergerakan ini makin besar. Oke. Gitu loh. Pergerakan ini makin besar dan umat Muslim di satu sisi tidak menyadari dan tidak peduli akan hal itu. Kurang peduli. Kurang peduli gitu. Makanya di satu titik kalau nanti ke depannya orang akan kaget. Ada muncul sekte lagi yang luarnya Islam, dalamnya Kristen. Nah, itu ya. Dan itu pasti akan terjadi kalau tidak diantisipasi. Luarnya Islam, dalamnya Kristen. Itu berarti ciptaan misionaris tuh. Nah, iya. Itu tahun berapa Mas pindah dari Akademi Alkitab itu ke STT yang di Pekanbaru itu? Kalau di Pekanbaru saya sih tahun 2014 kalau nggak salah. Nggak langsung? Nggak langsung. STT-nya boleh saya sebut namanya? Saya dulu. Yang di Pekanbaru? Sekolah Tinggi Teologi Emmanuel Indonesia. Emmanuel Indonesia. 2 tahun berarti? Nerusin yang akademi nerusin itu? dari akademi. Berarti 2 tahun? 1 tahun doang. 1 tahun? 1 tahun doang. Ada Islamologinya lagi? Ya ada. Karena memang yang punya STT itu juga di satu sisi orang lapangan juga. Misionaris? Ya, dedengkotnya misionaris dari sana begini? Gitu ya? Iya. Setahun di STT. Terus setelah itu Mas gimana? Langsung jadi misionaris? Ya, saya sebenarnya menjadi misionaris kan udah lama. Artinya kita kan ke lapangan dulu. Kita nggak kuliah terus enggak. Tetapi kita ngambil step by step ngambil gelarnya itu. Tetapi kita lebih banyak kan di lapangan. Yang di mana nih? Yang di akademi atau di STT? Yang di akademi. Akademi. Selesai dari lapangan gitu. Nah, selesai dari akademi ini kan saya langsung mulai keliling. Keliling mulai ya sampai ke Flores, sampai ke mana-mana gitu kan. Yang menaungi siapa? Gereja atau? Gereja. Gereja. Sampai ke Hong Kong, ke Makau. Waktu itu Makau? Iya. Judi. Misionaris juga ke sono. Nah, misi itu kan akan dibawa kemana-mana. Di mana daerah itu tempat dosa. Tempat dosa? Ya, maksudnya tempat orang melakukan aktivitas yang di luar agama. Maka disitulah misionaris diutus. Gitu loh. Jadi waktu Mas Tri dari akademi itu langsung ke lapangan sampai ke Makau. Iya. Menjadi misionaris juga. Iya. Menarik orang-orang apa? Targetnya apa di Makau? Targetnya ya orang-orang TKW yang ada di sana. TKW. Iya. Banyak Mas orang TKW yang masuk gereja? Banyak. Di sana? Di sana. Dulu gerejanya saya tahu gue juga TKW juga diincar ya. Gitu ya. Bahkan sekarang para misionaris menggunakan anak-anak dari STT ini dimasukkan untuk jadi TKW juga. Ya. Begitu. Menjadi TKW, kenapa menjadi TKW? Karena kan nanti izin kerjanya lebih mudah. Iya. Nah, terus mereka, supaya di sana mereka sama teman-teman lebih mobilitasnya lebih enak dan mereka juga dapat pemasukan dari situ kan. Gitu. Tetapi nanti mereka ketika hari Minggu kan libur. Iya. Kesempatan hari Minggu libur itulah kesempatan untuk mereka ngajak ke gereja teman-temannya yang lain gitu. Sampai begitu ya. Nanti maintenance-nya sorry maaf, saya lupa Mas mohon maaf saya potong. Ini ngomong-ngomong channel Donditan nih di endorse nih. Ngaji cerdas. Sama siapa nih? Ngaji cerdas nih. Alhamdulillah. Ngopi dulu kita, asik. Mantap nih kayaknya ngaji cerdas ya. Apa tadi nomor rekening udah dicatat belum? Iya. Barangkali nanti ada program. Alhamdulillah. Iya. Terus di Makau berapa tahun Mas? Di sana hampir 2 tahun setengah untuk urut hilir ya, Hong Kong, Makau. Hong Kong, Makau. Gitu. Mas Tri di sana sebagai koordinator atau sebagai pelaku? Pendeta. Kita buka gereja kalau di sana. Memang buka gereja. Nah, tetapi gereja itu menjadi fasilitas untuk kita memuridkan orang dan untuk kita mengutus.
Jadi begini, hari Minggu misalnya selesai ibadah. Jadi kalau misionaris itu ibadah itu celebration. Artinya bukan menjadi sesuatu yang utama. Ya. Gitu. Tetapi yang lebih cenderung kita mainkan adalah pemuritan. Jadi jemaat itu misalnya ada 20 orang atau 30 orang. Nah, nanti kita didik mereka untuk keluar dari gereja, kirim dua-dua ke lapangan, kemana, temui orang yang pada next minggu ke depannya, you harus bisa bawa itu ke dalam gereja. Dan nanti begitu lagi. Itu begitu lagi. Gitu. Jadi Mas diutus ke Makau menjadi pendeta berarti ya? Ya, pendeta saya di sana. Itu akademi itu bisa jadi pendeta? Bisa dong. Jemaatnya berapa tuh Mas? Waktu itu karena saya kan perintis. Nah, sebelum masuk ke sana kan dibekali namanya Sekolah Pelayanan Rasuli. Yang tugasnya adalah membuka gereja-gereja baru. Nah, disitulah memang ya dari waktu itu 15 orang. Jemaatnya? Jemaat. Tapi itu misi semua? Ya, misi semua. Yang pada akhirnya dari 15 bagaimana bisa berkembang menjadi banyak. Nah, itulah tugas kita. Terakhir Mas pulang dari sana, jemaatnya berapa? Waktu saya pulang dari sana sudah hampir 300-an lebih. Widih. Dari 15? Dari 15. Kurun waktu 2 tahun setengah? Iya. Dan itu memang targetnya ya dari orang-orang Muslim. TKW. Nah, memanage-nya bagaimana? Memanage-nya ini saya sampaikan juga. Sebelum zamannya Zoom ada, Skype ada, kami dulu menggunakan telekonferensi namanya. Jadi setiap jam 12 malam mereka selesai kerja aktivitas, kami cara memuridkan mereka melalui telekonferensi. Jadi saya di apartemen, mereka pasang HP mereka masing-masing. Nah, disitulah pemuritan Bible. Jadi misionaris itu tidak sembarangan. Istilahnya mereka tuh, otak mereka tuh dipakai benar-benar untuk bagaimana ini bisa jalan. Itu orang-orang yang diutus untuk nyari orang-orang targetnya untuk masuk ke dalam gereja, itu dibayar apa enggak, Mas? Enggak. Free. Karena memang kita mendobrak jemaat untuk melakukan perintah itu. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Yang ayat sisipan itu. Nah, dan pergi jadikan semua bangsa muridku ini kan bukan ditujukan hanya kepada orang, bukan hanya kepada pendeta. Iya. Tetapi kita dorong jemaat. Nah, itulah yang membuat multiplikasi itu berjalan pada waktu itu ya. Jadi yang namanya misionaris itu bukan cuma saksi Yehova ya, Mas ya? Oh, enggak. Justru bukan. Oke, ya. Pemirsa ya, dengar sendiri ya. Jadi sekarang kan kalau teman-teman Kristen itu dituding bahwa masih banyak misionaris-misionaris yang mencoba mengkristenkan orang non-Kristen, disangkanya yang door to door, disangkanya itu hanya orang saksi Yehova. Tapi Mas bukan dari saksi Yehova kan? Bukan. Tuh, ya, berarti bukan cuma saksi Yehova yang door to door ya Mas ya? Itu yang diutus-utus itu juga door to door. Iya. Door to door, gate to gate gitu ya. Mall to mall gitu ya. Ya, istilahnya di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Nah, itu kalau penginjilan. Tetapi kalau misionaris itu dia lebih cenderung target daerah, wilayah. Misalnya satu wilayah misalnya di Jakarta Utara. Ya udah dia akan ngupleknya di Jakarta Utara. Mulai dari dia pemetaan wilayah, mulai dia strategi nanti masuknya bagaimana, dia akan fokus ke Jakarta Utara. Sampai terjadi kegerakan gitu kan. Itu misionaris. Tapi kalau penginjilan bisa berlaku di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Gitu loh, namanya PI, penyampaian Injil kan. Gitu. Tapi kalau misionaris punya basis. Jadi Mas Tri waktu di Makau itu boleh dikatakan tugasnya ya rutinnya sebagai pendeta. Tetapi sebenarnya misi terselubungnya adalah mendidik para misionaris baru untuk mendatangkan jiwa baru. Gitu ya. MLM lah, multi level marketing. Bagaimana kalau kita mengerjakan sendiri, hasilnya kan kecil. Saya misalnya sama Kodandi punya kaki tangan. Kalau kita punya kaki tangan, maka hasilnya kan makin banyak. Menyebar kanan kiri depan belakang gitu ya. Kenapa multiplikasi atau gereja itu makin banyak jemaatnya kan dari situ? Karena multiplikasi. MLM itu tadi. 2 tahun setengah Mas di Makau. Terus habis itu pulang ke mana? Habis itu saya ke Palembang. Palembang. Pulang dari sana, dari Hong Kong, dari Makau. Tahun berapa tuh Mas ke Palembang? Ke Palembang itu sekitar tahun 2010-an. Udah lama ya. Saya pulang ke Palembang. Bukan pulang ya, karena itu panggilan hati ya. Karena saudara nggak punya, teman nggak punya, siapa-siapa nggak tahu. Itu ditugaskan berarti?
Enggak pada waktu itu panggilan hati saya. Oh, oke. Saya datang ke Palembang. Ngapain? Ya dengan tujuan Sama sama. dengan yang di Makau. Sama. Tapi itu panggilan hati. Jadi Mas Tri di Palembang 2010 buka gereja sendiri gitu? Iya. Hah? Buka gereja. Daerah mana? Itu di daerah Cinta-Manis. Oh. Cinta-Manis itu masuk dari Pelaju, Mariana Pelaju masuk ke dalam. Arah kemana? Arah ke Oki? Atau arah ke mana? Masuknya jalur sih namanya. Kalau orang-orang Palembang tahu lah jalur. Mau arah ke jalur 20. Pokoknya Pelaju, Mariana, Cinta-Manis itu mereka tahu daerah situ. Dan itu belum ada gereja pada waktu itu. Gitu. Ketemu namanya Muhammad. Nah dari satu cikal bakal itu satu keluarga akhirnya terima dia masuk Kristen. Terus dia yang mengelola gereja itu. Dan dari satu keluarga ini terus kita terus bergerak di daerah situ dengan metode yang kita pakai. Ya akhirnya terus bertambah. Aniaya ada. Pertentangan ada. Tetapi itulah saya bilang orang Kristen itu makin ditentang makin kuat. Gitu, makin kuat. Dan akhirnya apa ya? Makin bertumbuh. Sampai dapat jemaat berapa tuh Mas di situ? Ada sekitar 15-an orang pada waktu itu. 15 awal. Terus bertambah. Bahkan ada yang sampai sekolah teologi ya. Sekarang dia jadi dosen juga di Solo. Widih. Di Tawangmangu, STT Tawangmangu. Saya kirim ke sana. Sekarang dia jadi pendeta juga, jadi pengajar. Widih. Jadi misionaris juga. Jadi kalau dibilang, aduh, makanya saya bilang kalau kan banyak itu kadang-kala komen di YouTube ya, itu bagaimana dosanya udah murtadin banyak orang. Saya bilang kalau cuma dituntut dari segi itu, saya nggak ngerti itu urusannya Allah lah, karena itu masa lalu saya, gitu loh. Karena sampai sekarang yang anak didik saya yang jadi pendeta juga banyak. Yang orang Madura itu yang dari Priok itu saya kirim ke ATI, Akademi STT ATI di Kalimantan Barat. Sekarang dia jadi misionaris utusan di Filipina sama Thailand. Widih. Gitu. Sampai ke sono. Dan itu kalau dituntut bagaimana dosanya itu urusan Allah karena itu masa lalu saya gitu. Dan anak binaan saya yang masuk ke sekolah teologi nggak sedikit gitu. Karena mereka apa? Melihat radikalisme saya dulu waktu di Kristen waktu menjadi misionaris. Oh, jadi waktu masih misionaris tuh Mas radikal ya? Sangat radikal. Oh, sangat radikal. Karena kalau nggak menggunakan radikal, kita nggak akan bisa gerak. Radikal dan militan ya berarti? Pasti. Nah, tapi waktu Mas Tri buka gereja di Palembang, itu nggak ada gereja atau yayasan di belakangnya Mas Tri? Nggak. Itu panggilan hati saya. Bahkan uang tabungan selama saya dulu di Hongkong sama di Mako ya habis dipakai buat di situ. Tapi kan dapat perpuluhan balik. Enggak dong. Aku enggak. Karena ketika gereja itu sudah berdiri, jemaah itu sudah saya mulai dari persembahan itu uang recehan. Mereka ngasih uang recehan sampai di satu titik mereka udah mandiri mapan secara ekonomi, mereka udah oke, ada perpuluhan, ada bisikan di hati saya. You tinggalkan itu, serahkan gereja itu. Artinya perpuluhan saya nggak menikmati karena memang panggilan hidup saya dulu di situ. Dan misionaris itu tidak bedakan misionaris sama pendeta. Kalau pendeta yang dipikirin pasti duit. Gimana nanti anak saya gimana? Kalau misionaris enggak. Misionaris kan juga butuh biaya. Tetap dia nggak akan mikir ke situ. Terus dari mana biayanya? Kerja. Oh, kerja. Saya dulu ngajar bimbel. Oh, jadi kerja juga, misionaris juga gitu. Karena begini, seorang misionaris, kenapa saya bilang radikalisme? Karena dia harus bisa menghidupi dirinya sendiri. Yang tidak disupport ya, itu yang panggilan hati. Ada juga yang disupport ada, tetapi yang panggilan hati dia harus benar-benar bisa di titik itu. Gitu. Ini panggilan. Makanya saya bilang, kenapa kalau di gereja ya, penginjil misionaris susah akur sama pendeta? Gitu. Kenapa? Karena pendeta itu kan digaji dan lain sebagainya. Orientasinya beda mungkin. Orientasinya beda. Kalau penginjil dan misionaris orientasinya ke jiwa-jiwa. Satu jiwa itu sangat berharga bagi mereka. Harus diselamatkan gitu. Iya, tetapi bagi pendeta enggak. Kalau gitu. Satu jiwa bagi pendeta perpuluhan. Satu jiwa untuk misionaris harus diselamatkan. Iya, gitu. Itu orientasinya sangat-sangat berbeda jauh. Makanya susah. Jadi berapa tahun Mas di Palembang?
Saya di Sumatera itu dari 2010 itu berjalan sampai 2016. Oh, 2015-2016 saya masuk Jakarta itu. 2016 saya baru mulai ke Sumatera tuh, Mas. Oh gitu. Iya. Baru kenal Palembang saya. Oh, baru kenal Palembang. Dari 2014 saya suruh ke Palembang, ke pabrik, saya masih takut. Ah, terbegal ini itulah. Dia mikirnya gitu. 2016 saya baru ke sana. Ya, saya dulu masuk di Palembang itu masuk ke kampungnya itu ke pedalamannya jam 12 malam, jam 1 pagi. Saya baru keluar itu dari tempat menginjili itu. Iya. Waduh. Saya baru keluar dari sana. Bahkan kalau hujan kami harus tidur di bawah pohon sawit. Waduh. Karena di Palembang itu tahu sendiri kalau hujan motor nggak bisa jalan. Iya. Gitu karena lengket gitu loh. Iya. Susah. Salah motor jalan. itu Mas berarti. Harus pakai trek. Makanya. Cuman kan salah kita, motor berarti. apa yang kita punya kan gitu. Iya. Seperti itu. 2010 sampai 2016. Iya. Terus pindah kemana? Jakarta. Oh, terus Jakarta. 2016. Kalau dulu kan saya di Palembang itu bukan hanya di Palembang aja. Waktu meninggalkan Palembang sudah punya berapa jemaat itu? Sudah berdiri 2 gereja lah. Wih. 2 gereja. Total jemaat berapa? Sekitar 40-50-an jemaat. 40-50. Karena memang terus yang meneruskan siapa pendetanya? Ada. Kita serahkan. Udah dididik. Oke. Karena kan waktu saya di Palembang selain membuka gereja, saya dulu kan kerja di yayasan. Yayasan yang memang menaungi para misionaris. Boleh sebutin namanya nggak? Atau dulu namanya CVI. CVI. Christian Vision Indonesia. Oh, Christian itu Vision dari Indonesia. Australia. Dan itu memang kami support ke para misionaris-misionaris yang ada di lapangan. Seluruh Sumatera yang bergerak di suku Melayu. Seluruh Sumatera? Secara spesifik di suku Melayu. Oh, berarti termasuk Aceh juga? Ya. Aceh juga banyak misionaris? Ya. Makanya dulu pemetaannya setiap provinsi, kami harus tahu ada berapa suku. Terus pemahaman mereka tentang Islam sejauh mana. Metode apa yang mau kita pakai di suku tersebut. Gitu. Itu semua udah dipetakan semua. Sampai segitunya ya. Gitu. Jadi memang benar-benar screening itu, data itu sudah ada semua. Padang juga bisa Mas dimasuki? Bisa. Banyak yang murtad Padang? Ada. Ada. Ada, banyak. tetapi tidak banyak. Oh. Kita Aceh? fair aja. Aceh sama. Aceh kalau selain itu yang suku-suku Melayu banyak yang murtad. Yang susah itu sebenarnya orang Palembang asli sama orang Lampung asli. Susah untuk murtad? Ya. Karena di satu sisi mereka tidak terlalu tertarik dengan agama. Tidak terlalu jauh juga dengan kriminal. Jadi mereka itu apa ya? Yang penting gua Islam. Nah orang-orang begitu tuh yang susah. Karena dia tidak punya idealis tentang agama. Tapi orang-orang yang punya idealis tentang agama itu justru malah gampang. Karena dia haus mencari. Nah, dan di situ bisa banyak diajak diskusi, dialog dan lain sebagainya. Selama di Palembang, Master itu lebih banyak mendidik misionaris baru atau ikut di lapangan juga untuk memurtadkan orang? Karena saya 2 minggu di dalam kota, 2 minggu saya di luar kota. Jadi saya itu nyetir mobil sendiri keliling sampai ke Aceh itu udah kerjaan sehari-hari. Waduh, dari Palembang sampai ke Aceh? Iya, karena saya hari ini di Jambi, besok ke Muara Bungo, besok keliling lagi sampai ke Padang, ke Solo, terus keliling. Gitu ya? Gitu. Itu jaringannya memang sudah ada? Misionaris-misionaris yang di kota-kota itu? Dan kita ketika datang kepada mereka kan kita evaluasi. Kenapa? Masalahnya apa? Misalnya, ini daerahnya terlalu susah. Susahnya di mana? Nah itu kerjaan saya dulu mendampingi mereka. Mentor berarti itu ya? Iya. Jadi susahnya di mana gitu? Mentor misionaris. Gitu. Jadi kita langsung terjun ke lapangan. Ya? Misalnya ada, Bang, kami mau target daerah si A. Oke, saya langsung turun ke lapangan. Screening dengan masyarakat, kita ngobrol-ngobrol. Dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada, kita silaturahmi, ngobrol gitu kan. Dari situ kita tahu pemahaman mereka. Kalau kepalanya pemahamannya sudah sampai di titik ini, berarti yang ke bawahnya juga nggak jauh-jauh dari situ. Pemahaman tentang Islamnya? Tentang Islam. Jadi ketika kita sudah screening begitu, lalu metode apa yang mau kita pakai? Misalnya di daerah A itu, pinggir sungai misalnya. Pinggir sungai itu ikan banyak, tapi sayur kurang. Ya udah masuk dengan jualan sayur, pulang beli ikan. Jadi nge-branding diri, sehingga orang di situ kenalnya kamu sebagai penjual sayur. Tapi kamu punya target ngapain? Beritakan Injil. Gitu.
Kayak daerah Padang, daerah Pariaman itu. Itu kan paling susah. Tapi mereka respect dengan dokter. Respect dengan guru. Jadi bawa dokter. Nah, yang dokter misionaris gitu. Yang kita masukin sesuai dengan yang memang mereka respect. Bisa masuk. Gitu. Jadi misionaris itu harus benar-benar kontekstual. Cerdik seperti ular gitu. Kan saya bilang, Paulus kan berkata kalau ketemu orang Yunani dia seperti orang Yunani. Itu yang menjadi dasarnya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati gitu ya. Tadi Mas bilang kontekstual itu maksudnya kontekstualisasi gitu. Di lapangan. C1 sampai C6 gitu ya. Ini yang tahu metode ini hanya orang-orang lapangan yang memang pengajar tingkatnya. Yang tahu C1 sampai C6 itu cuma pengajar. Karena memang penggolongan-penggolongan ini kita pakai untuk apa? Untuk menggolongkan teman-teman yang memang yang masih ada di gereja C1, yang sudah mulai mau keluar C2, nanti mulai penginjilan C3, sampai di C4, C5 itu udah mulai hilang budaya gerejanya itu udah hilang. Sudah tidak membawa identitas. Nah, jadi ketika dia datang kepada orang, ya udah mulai pakai bahasa Assalamualaikum, sudah menggunakan bahasa-bahasa Islam. Panjang, pakai kupluk. Itu udah menjadi metode di lapangannya. Mas Tri dulu udah sampai C berapa, Mas? Cendol ya. Cendol. Karena memang tidak banyak, apalagi orang Islam ya. Orang Kristen sendiri juga tidak tahu apa itu C1 sampai C6 ya. Yang tahu hanya itu pengajar misionaris. Bahasa lapangan itu. Gitu. Saya tahu, padahal saya bukan misionaris. Dulunya saya bukan misionaris. Tapi memang itu yang istilahnya sudah dirancang ya. Semua sudah dari luar malah ya. Semua sudah dirancang. Gitu loh. Karena memang sesuai dengan target lah. Pernah Mas bangun gereja di Padang? Kalau bangun gereja di Padang enggak? Belum pernah. Belum. Tapi misionaris itu sebenarnya orientasinya bukan membangun gereja. Pendangkalan akidah. Karena gereja itu bagi misionaris itu nggak penting. Oh gitu. Beda dengan pendeta. Ya maksudnya misionaris dan pendeta kan harusnya bekerja sama dong. Enggak, beda. Prinsipnya beda jauh. Misionaris pokoknya targetnya mendangkalkan akidah jiwa. Yang penting beriman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang dikejar. Nanti dengan sendirinya baju itu akan kebuka. Gitu kan? Bahasanya kan begitu. Ketika ini di dalamnya masih ada kopi, masih ada kotoran. Gimana sih caranya nyingkirin kopi ini? Mengeluarkan akidah lama, memasukkan akidah baru gitu ya. Udah cemplungin aja air bersih terus. Lama-lama kan kopi hilang sendiri kan, tinggal air putih kan. Jadi begitu. Ada memberikan sesuatu nggak ke orang-orang yang ditarget itu? Enggak, kalau kami dulu tidak. Dulu nggak pakai itu. Kalau tim saya ya, dulu nggak ada. Kenapa? Karena kami mau melihat kemurnian dalam mereka beriman. Ada juga yang orang ngasih, itu biasanya gereja yang lakuin itu. Iya. Tadi kan bilang ya, kalau nggak salah penginjil sama dan misionaris itu beda ya. Beda. Kalau yang suka memberikan bantuan-bantuan itu penginjil. Itu penginjil dan itu gereja biasanya. Dan itu gereja. Kalau misionaris main ini mah nggak akan pernah. Misi senyap berarti ya. Ya gitu ya. Dia mau bantu orang pun nggak kelihatan. Dia misalnya tahu ini yang dilayani butuh, tetapi dia nggak akan pakai tangan dia sendiri. Supaya apa? Supaya orang itu tidak berharap sama dia. Dia pakai tangan orang lain. Gitu loh. Jadi nanti bahasanya adalah ya berarti Tuhan memberkati kamu, Tuhan dengar doa kamu. Padahal dia pakai tangan orang ini. Ya, jadi seolah-olah itu bantuan dari Tuhan. Jadi kalau misionaris itu dia nggak akan pernah mengizinkan orang berharap sama dia. Enggak. Mintanya sama Tuhan. Nah, tapi situ yang ngirim penginjil, ngirim makanan gitu. Beda. Tuh, baru tahu kan? Itu beda jauh. Yang biasa yang diceritakan ngasih makanan, ngasih apa itu biasanya kerjaan gereja. Kalau ada bencana alam gereja. Ya. Kayak kemarin di Cianjur. Di Cianjur nih kasus Cianjur saya udah lihat. Itu kan yang diributin gereja. Misionarisnya di atas sana leha-leha aja, nyantai-nyantai. Lagi murtadin orang. Iya, dia bodoh amat dengan gereja di sini. Yang dicecer gereja, yang pakai tenda ada namanya. Itu mah ada. Misionarisnya mah gak di situ gitu ya. Gak di situ. Dia udah nyatu dengan masyarakat. Dan itu kalau nggak
orang yang ngerti bener gak akan tahu. Ya. Gitu. Dan dia pasti bisa diterima. Canggih ya berarti ya. Pasti bisa diterima. Hah? Dimanapun dia berada pasti bisa diterima. Susah ditolak. Gimana? Karena pendekatannya Pendekatannya dia ya? psikologis, misionaris kan belajar juga tentang psikologi. Jadi pendekatan dia akan menyentuh ke hati. Nah itu yang sulit untuk ditolak. Kalau orang sudah kena hatinya, susah. Apa? Ada lagunya atau apa? Bener, kasus Cianjur itu banyak misionaris di dalam. Ya. Banyak, yakinlah banyak. Karena itu kesempatan mereka masuk dulu zamannya Aceh ya, tsunami. Itu misionaris juga banyak di sana tuh. Bener. Mereka dikirim dari beberapa tempat. Ceritanya mereka ngasih bantuan atau sambil membantu. Sambil mereka membantu, sambil mereka pokoknya apa aja dah. Tadi yang saya tangkap tadi misionaris tidak harus mendirikan gereja. Enggak, misionaris justru tidak mau mendirikan gereja. Oh, malah tidak mau. Tidak mau. Yang penting orang yang ditarget itu akidahnya bisa didangkalin gitu. Yang mereka kejar adalah MLM tadi. Multi level marketingnya itu jalan. Kalau bisa sampai kalau yang sudah berhasil dengan satu target ini bisa sekarang mencari orang lain gini, gitu ya. Koko misalnya masuk ke kita, tim kita. Koko masuk gereja. Udah pekat ini komunikasi. Koko mau ngomong sama saudaranya muslim, nggak akan diterima. Otomatis akan terjadi aniaya dan lain sebagainya. Tetapi kalau Koko tetap di posisi Koko, Koko bisa ngomong sama yang lain-lain dengan bebas. Tanpa ada tembok itu di situ.